Ketika sudah mendengar tadi syarat-syaratnya mungkin sudahlah aku tidak kuat gitu. Mungkin ada beberapa yang Pesimis seperti duluan, itu. Kak. Pesimis duluan mungkin. Sudahlah. Nah, fun fact-nya, sebenarnya saya itu mahasiswa kupu-kupu, teman-teman. Jadi selama Nah, ini Ya, ternyata fakta. Ya, ini Ternyata jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa malas-malasan, ada harapan ternyata ya. masih ada harapan. Buat penonton tadi ucapan saya bukan untuk orang-orang malas ya, bukan untuk orang-orang malas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, di mana di pagi yang cerah ini kita akan kedatangan tamu, di mana tamu ini akan memberikan sedikit pengalaman yang mungkin akan menginspirasi kita semuanya. Sebelum dari itu, kami akan membacakan CV dari tamu kita pada hari ini. Oke, izinkan saya membacakan CV dari Kak Zain. Untuk nama panjang yaitu Zainal Mustafidin, tempat tanggal lahir Ponorogo 10 Februari 2002, alamat Jalan Raya Jimbe Jenangan. Untuk Instagram bisa di follow Zain bin Ali _10. Lalu untuk riwayat pendidikan, SDN 1 Jimbe dari tahun 2008 sampai tahun 2014, MTS Al-Islam jurusan dari tahun 2014 sampai 2017, MA Al-Islam jurusan 2017 sampai 2020, Pondok Pesantren Salafiyah Darul Hikmah jurusan 2014 sampai 2020, Pondok Pesantren Tahfidul Quran Nurul Hasan 2020 sampai 2022, dan sekarang berada di jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah, untuk pengalamannya, pernah menjadi anggota divisi PSDA Genbi Kediri Komisariat IAIN Ponorogo, lalu anggota Manajemen Organization Koordinator Komisariat Genbi Kediri Duta FTIK tahun 2023 yang menjadi Ketua Angkatan Duta FTIK. Lalu anggota Humas IAIN Ponorogo, Ketua Majelis Zikir dan Sholawat GP Ansor Ranting Jimbe sampai sekarang, anggota Jamiatul Qura wal Hufaz MWC Jenangan, Wakil Ketua OSIS atau OPMI Pondok Pesantren Al-Islam, Ketua Komunitas Ilmiah Santri, Sekretaris Komunitas Ilmiah Santri Junior, Tim Redaksi Majalah Al-Islam. Lalu juga ada sebagai MC Seminar Internasional FTIK IAIN Ponorogo di tahun 2024, MC PBAK FTIK IAIN Ponorogo 2024, lalu MC Unjuk Bakat Pemilihan Duta FTIK 2024, MC Grand Final Tarbiyah Competition 2024, Tim Dokumentasi dan Konten Humas Institut 2023 sampai 2024, pemateri pelatihan pembuatan buletin dan majalah KIS 2023, pemateri Natural Observation and Exploration KIS 2023, pemateri pelatihan pembuatan buletin dan majalah MTS sampai MA Al-Mukarram 2019. Lalu untuk prestasinya pernah menjadi Grand Final Business Plan Tarbiyah Competition tahun 2024, Runner Up 2 Duta FTIK 2023, juara 1 Qiraatul Akbar PP Al-Islam, juara 1 kaligrafi Semarak Ramadan Masjid Al-Karomain, juara 2 pidato bahasa Jawa PP Al-Islam, lalu juara harapan 2 Singar Putra Porseni Ponorogo, juara 3 pidato bahasa Inggris PP Al-Islam, dan juara 2 lomba cipta baca puisi KIS. Berikut itu tadi adalah CV dari pemateri kita atau tamu undangan kita pada hari ini. Mari kita sambut bersama Kak Zen. Bagaimana kabarnya Kak Zen? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Zen ini adalah pemenang sebagai Duta FTIK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2023. Iya, betul. Ya, mungkin ini langsung saja ke pembahasan ya Kak. Ya, jadi banyak mahasiswa baru khususnya, mereka itu bertanya apa sebenarnya itu Duta FTIK. Maka dari itu di sini kami akan memberikan
wawasan kepada mahasiswa baru khususnya tentang apa itu duta Fatik itu ya Mas. Mungkin bisa dari motivasi Kak Zen, mengapa mengikuti FTIK, duta FTIK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo? Kalau untuk motivasi sebenarnya bukan motivasi yang gimana ya, serius seperti itu. Sebenarnya itu awal mula saya ikut memutuskan untuk ikut pemilihan duta FTIK itu karena ketika pertama kali saya masuk di kampus IAIN Ponorogo itu kan di dekat Gedung Indrakila di sebelah perempatan lampu merah itu kan ada poster besar biasanya untuk kegiatan promosi kampus. Nah itu kan biasanya ada foto beberapa mahasiswa. Saya nggak kenal siapa itu, tapi sebelum masuk kampus, terus setelah masuk kampus 1 semester itu gimana ya caranya biar foto saya itu ada di situ gitu. Sebenarnya motivasinya itu bukan motivasi yang gimana-gimana. Terus saya coba tanya teman saya yang sudah kuliah di IAIN, bisa nggak ya foto saya itu, ya sebenarnya ngobrol santai, cuman ya agak serius gitu. Bisa nggak ya foto saya itu ada di itu di banner di IAIN tadi gitu no. Teman saya pun juga menseriusi meskipun bercanda tapi juga serius no. Bisa kalau di Febi, karena kebetulan teman saya itu di Febi. Kalau di Febi itu ada Zen namanya Duta Febi. Ya, tapi nggak tahu kalau di Fatik itu ada atau enggak no. Kebetulan ketika saya kuliah di IAIN Ponorogo, Duta Fatik itu nggak ada. Sebenarnya dulu ada, tapi vakum beberapa tahun. Kemudian baru ada periode pertama itu periode saya di tahun 2023. Jadi setelah saya kuliah 1 semester itu baru ada pemilihan Duta FTIK. Yang pertama setelah vakum beberapa lama. Nah, ketika itu kan lomba Duta FTIK itu kan satu lingkup sama Tarbiyah Competition. Jadi di dalam Tarbiyah Competition itu ada lomba berbagai macam lomba, salah satunya Duta FTIK. Nah, kebetulan di-share kan di grup MPI, terus saya kayaknya ini kesempatan buat mejeng foto saya di itu tadi di banner itu tadi. Agak narsis sebenarnya, cuman ya bagaimana caranya gitu. Terus saya coba ikuti seleksi beberapa tahap dan akhirnya masuk sampai final dan jadi runner up 2 Duta FTIK 2023 angkatan yang pertama seperti itu. Berarti diawali dari kata ketidaksengajaan Iya. dan penasaran dari diri sendiri tentang poster gitu Mas. Iya. Sebenarnya juga saya juga sama seperti Mas, juga pernah kayak ini gimana sih cara kita bisa foto kita mempeng gitu kan di pinggir jalan atau di tempat-tempat yang biasanya dilihat orang banyak gitu. Iya, betul sekali. Ternyata dari rasa penasaran itu timbul motivasi untuk mengikuti Duta Fatik itu tadi. Iya. Menarik sekali. Lalu ada juga beberapa mahasiswa baru itu menanyakan Mas tentang bagaimana cara kita untuk mengikuti acara ini. Karena beberapa juga mungkin ada yang tahu apa itu Duta FTIK tadi, tapi tidak tahu bagaimana cara untuk mengikuti itu tadi, acara itu tadi. Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman cara untuk mendaftar Duta FTIK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Iya, yang seperti saya katakan tadi, bahwasanya Duta FTIK itu satu lingkup pemilihannya dengan Tarbiyah Competition. Tarbiyah Competition itu diadakan di semester ganjil kalau nggak salah ya, semester ini itu kalau nggak semester ganjil ya semester genap, tapi 1 tahun itu sekali gitu. Nah itu silahkan, nanti biasanya akan ada poster di berbagai lomba Tarbiyah Competition, nanti bisa diikuti pemilihan Duta FTIK. Lah kira-kira kan nggak serta-merta langsung daftar terus langsung jadi duta kan. Nah itu perlu step by step. Kalau step by stepnya itu ya ada yang pertama seleksi administratif. Nanti dari teman-teman yang berminat ikut Duta FTIK di jurusan manapun ya, nggak hanya jurusan MPI, nanti akan diseleksi administratif. Jadi nanti dilihat CV dari teman-teman yang calon duta seperti itu. Kemudian kalau sudah lulus seleksi administratif lalu lanjut ke seleksi wawancara. Dan wawancaranya itu satu-satu. Jadi nanti dari tim
penyeleksi. Tim penyeleksi itu bukan panitia tapi jadi dosen. Kalau dulu itu eh, Bu Risma Arisona, kenal apa tidak ya teman-teman? Kurang tahu. Ya kurang tahu ya. Jadi dosen langsung. Jadi satu orang menghadap dua juri, dua pewawancara gitu seperti itu. Nanti setelah tahapan wawancara selesai, administrasi selesai, lanjut ke tahap unjuk bakat. Unjuk bakat, kemudian kalau unjuk bakat selesai baru ke tahap grand final. Di masing-masing tahap ini akan ada beberapa orang yang gugur seperti itu. Kalau untuk persyaratannya dari mungkin tinggi badan itu ada nggak Kak? Kalau untuk persyaratan fisik sebetulnya itu tidak ada. Iya. Ya cuman kalau di duta itu nanti akan ada himbauan atau gimana ya? Ada briefing lah. Jadi ketika daftar nanti akan ada briefing terkait bagaimana para calon duta ini siap untuk menjadi duta. Jadi meskipun tidak terpilih, teman-teman nanti juga akan dibantu untuk gimana ya, styling ketika seleksi administratif, kemudian wawancara dan lain sebagainya. Kalau di duta tahun ini itu ada brief dari duta tahun 2023 terkait gimana sih nanti menghadapi seleksi administratif, kemudian gimana nanti cara menghadapi seleksi wawancara, lanjut ke unjuk bakat, terus grand final. Semuanya nggak langsung serta-merta instan, ya nanti akan ada bimbingan dari kakak-kakak duta dan juga dari dosen seperti itu. Oh, kalau semisal sudah menjadi finalis dari duta FTIK itu, tugasnya dari duta FTIK itu apa aja sih Kak? Simpelnya itu duta, baik di duta fakultas manapun ya, itu ya sebagai brand image dari fakultas itu sendiri. Jadi ketika fakultas ada event-event besar yang mendatangkan pihak-pihak dari luar, itu nanti teman-teman duta dimintai tolong untuk ikut andil dalam acara tersebut. Misal contohnya itu kemarin International Conference yang dihadiri oleh para dosen dari luar negeri, contohnya dari Malaysia, kemudian dari India. Nah, itu teman-teman duta dimintai tolong untuk andil. Kebetulan saya kemarin juga dimintai tolong untuk menjadi MC. Nah, teman-teman yang lain juga dimintai tolong untuk sebagai penerima tamu dan lain sebagainya, seperti itu. Berarti jika dilihat dari tugas Dari ketua FTIK, ya selaku duta FTIK ini memiliki spesifikasi yang tidak semua orang bisa mungkin. Maka dari itu butuh Insya Allah bisa sebenarnya. tinggal gimana cara merjuanginya seperti itu. Karena kan mungkin beberapa dari penonton itu ketika sudah mendengar tadi syarat-syaratnya mungkin sudah sudahlah aku tidak kuat gitu. Mungkin ada beberapa yang Pesimis seperti duluan, itu. Kak. Pesimis duluan mungkin. Sudahlah. Gen Z sekali ya. Ya mungkin tadi kan saya sudah mendengar pembacaan tentang CV dari Kak Zen. Tadi beberapa ternyata Kak Zen ini merupakan salah satu aktivis tadi. Mungkin ada nggak Kak kegiatan kemahasiswaan yang pernah diikuti selama menjadi duta FTIK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo? Nah, fun fact-nya sebenarnya saya itu mahasiswa kupu-kupu teman-teman. Jadi selama ini ternyata fakta. Iya, Ternyata jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa malas-malasan, ada harapan ternyata ya. masih ada harapan. Jadi sebenarnya saya itu mahasiswa kupu-kupu. Ya gini. Saya menghargai pendapat dari masnya, mbaknya, dan teman-teman yang di rumah mungkin terkait perbedaan ini. Saya memilih menjadi mahasiswa kupu-kupu karena saya bertanggung jawab di eksternal kampus. Saya juga punya berbagai kegiatan yang dimana kalau saya nanti terlalu banyak kegiatan di dalam kampus nanti akan mengganggu kerja saya di luar kampus. Jadi sebenarnya fair-fair saja ikut organisasi apapun, yang penting dapat bertanggung jawab dengan pilihannya sendiri, seperti itu. Kembali ke topik, apakah ada kegiatan mahasiswa yang diikuti? Jawabannya berarti tidak ada ya teman-teman. Jadi saya pure mahasiswa kupu-kupu.
Tapi kalau untuk kegiatan kampus lah itu baru lewat Duta FTIK dan juga saya sebagai anggota Humas Institute. Jadi konten-konten kampus itu ada namanya Kami Kreatif kalau teman-teman belum tahu. Jadi Humas Institute itu bekerja sama dengan mahasiswa tapi juga seleksi juga dari berbagai jurusan dan berbagai fakultas. Itu nanti akan dipilih yang menjadi semacam konten kreatornya kampus seperti itu. Jadi nggak melulu duta tapi konten kreatornya kampus. Nah, kegiatan di kampus yang saya ikuti agar tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu ya yang pertama duta, yang kedua Humas FTIK. Mohon maaf, Humas Institute. Oh, masih Institut. Ya. Yang Kami Kreatif tadi kan? Ya, Kami Kreatif. Oh, berarti buat penonton tadi saya tarik ucapan saya bukan untuk orang-orang malas ya, bukan untuk orang-orang malas karena Mas Zain tadi ternyata di balik sebagai selaku duta FTIK ternyata di luar kampus memiliki tanggung jawab, maka dari itu memutuskan untuk membagi waktu. Nah, diingat bukan untuk orang-orang yang malas kembali ya. Duta FTIK bukan untuk orang-orang yang malas. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa baru jangan malas-malasan jika ingin jadi duta FTIK. Sebenarnya fokusnya itu ya bagaimana caranya kita berkembang saja sih. Kan berkembang juga nggak hanya di satu kegiatan saja. Misal teman-teman itu minatnya di kegiatan baca tulis, ya kembangkan di minat itu. Misal teman-teman minat di organisasi, ya kembangkan di minat itu. Kalau teman-teman minat di apa, ya kembangkan di minat itu. Dan agar waktu yang teman-teman gunakan itu tidak sia-sia. Jadi bukan berarti kalau tidak ikut organisasi atau kegiatan kemahasiswaan itu teman-teman tidak bisa mengembangkan potensi yang teman-teman miliki, seperti itu. Berarti semua tergantung orangnya. Iya. Ya, itu tadi mungkin dari kegiatan kemahasiswaan. Tadi Kak Zen bilang ternyata tidak ada fun fact-nya. Iya, tidak ada. Tapi untuk pengalaman organisasi sendiri dari Kak Zen? Pengalaman organisasi seperti yang disampaikan Mbaknya tadi. Ya, di CV saya tuh di pondok pesantren sebenarnya juga aktif di organisasi. Jadi ya yang pertama itu sebagai sekretaris di komunitas ilmiah santri. Kemudian ketika MA atau madrasah aliyah atau SMA setingkat SMA itu saya menjadi ketua komunitas ilmiah santri. Kemudian saya juga dipilih kembali menjadi wakil ketua OSIS di pondok pesantren Al-Islam. Kemudian kalau yang sekarang, organisasi yang sekarang itu saya fokusnya di MDS RA, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor, Ranting Jimbe, seperti itu. Jadi ternyata memang Mas Zen ini memiliki jam terbang tinggi. Ya selain di kampus ternyata memang Kak Zen ini ya. Oke, itu tadi pembahasan tentang Duta FTIK. Ya mungkin kita ada pembahasan lain ini karena ini menyangkut tentang jurusan di salah satu jurusan di FTIK yaitu manajemen pendidikan Islam. Ya, saya ingin bertanya tentang pesan dan kesan dari Mas Zen sendiri tentang manajemen pendidikan Islam. Seperti apa? Kesan dan pesan sangat sulit ya untuk selama menjadi mahasiswa. Selama menjadi mahasiswa gitu. Kesan selama menjadi mahasiswa. Kebetulan alhamdulillah itu saya memiliki teman-teman yang suportif ketika kuliah di jurusan manajemen pendidikan Islam, baik teman-teman kelas maupun teman-teman di luar kelas, yang intinya teman-teman itu mau untuk diajak berkembang. Karena saya itu kayak gimana ya, kalau ya mungkin kelihatan kalau saya itu kuliah terus pulang terus gak ada kegiatan. Tapi saya tuh sebenarnya tipikal orang yang kalau diem saja itu sebenarnya juga susah gitu. Risih. Risih kalau bahasa lainnya itu risih. Jadi kebetulan di MPI saya ketemu teman-teman yang mau diajak diskusi, mau diajak
Karena kalau kuliah, teman-teman, karena kalau kuliah terus dipikir sendirian itu rasanya ternyata berat. Iya, berat sekali. Iya, berat sekali. Apalagi gimana ya? Konteks budaya antara pondok pesantren dengan formal di kampus itu kayak 180 derajat berbeda. Jadi bagi saya itu perlu adaptasi lagi. Iya. Kalau untuk pesannya Iya. ya untuk pesannya bagi mahasiswa MPI, teman-teman mahasiswa MPI, mungkin kepada mahasiswa yang baru, ya terus semangat karena ini pilihanmu ya, karena ini pilihanmu, jadi tanggung jawab harus sampai akhir. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang sedang menonton ya, apalagi yang terkhusus untuk selaku mahasiswa manajemen pendidikan Islam ya, diingat-ingat bahwasanya lingkungan ternyata memiliki faktor yang kuat terhadap diri kita. Karena juga pengalaman saya juga ketika di kelas ada teman yang ketika ditanya atau diajak diskusi itu malah gimana ya, bawaannya ngajak perang dunia kedua. Jadi jadi kayak kita ketika berada di lingkungan seperti itu rasanya juga ikut males gitu. Ternyata Kak Zain ini alhamdulillah memiliki teman yang sama-sama memiliki memiliki tujuan tuh. Itu tadi untuk pesan dan kesan dari Mas Zain untuk mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Lalu ini Kak, tadi kan tentang manajemen pendidikan Islam. Saya ingin bertanya tentang bukan saya saja sebenarnya, banyak yang bertanya tentang prospek kerja. Sebenarnya memang kalau diri saya sendiri tidak setuju bahwasanya kita kuliah karena ingin kerja. Hanya saja mungkin beberapa ada yang bertanya tentang apa sih prospek kerja kita ketika kita mendaftar ke manajemen pendidikan Islam. Iya, kali ini saya setuju dengan masnya bahwasanya kuliah itu kalau bagi saya itu bukan semata-mata untuk kerja. Jadi sedikit cerita, orang tua saya itu membebaskan ketika saya tamat di pondok pesantren. Dari pondok pesantren itu silahkan memilih jurusan yang kamu pilih, tidak harus linear dengan jurusan di pesantren, katakanlah seperti itu. Saya pun juga bertanya kenapa nggak harus linear gitu, karena terus saya berpikir ternyata di zaman yang sekarang itu yang dibutuhkan tidak hanya kebutuhan akan kemampuan Islami, katakanlah seperti itu, tapi juga harus mempunyai kemampuan di luar itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya saya juga agak sulit untuk menjawab prospek kerja karena saya sendiri pun juga belum bekerja. Tapi di sesi perkuliahan itu sempatlah dulu, terutama bagi teman-teman yang maba ya, pasti bertanya-tanya sebenarnya prospek kerja dari mahasiswa MPI itu apa sih? Yang pertama, mahasiswa MPI itu bisa menjadi manajer di sekolahan. Selain itu, MPI itu bisa menjadi pegawai staf administratif di lembaga pendidikan. Sebenarnya sama-sama pentingnya, baik staf administrasi maupun dari guru. Nah, kita sebagai mahasiswa MPI ya bagaimana caranya kita dapat berkontribusi secara baik di pekerjaan nantinya yang kita geluti, seperti itu. Kalau di lembaga ya sebagai staf administratif kan juga penting kan. Nggak mungkin saya katakan nggak mungkin sebuah lembaga itu akan berjalan dengan baik kalau tidak ada staf administratif yang mengatur dan menghimpun segala data di lembaga tersebut, seperti itu. Ya mungkin karena jarang terlihat gitu kan. Jika kalau dilihat kan guru terlihat gitu. Mungkin pekerjaannya guru terlihat. Jika staf administrasi kan mungkin kerja di balik layar. Jadi orang-orang mungkin mempertanyakan gimana sih ini kerjanya apain aja gitu ternyata. Ya itu tadi tentang prospek kerja yang bisa didapatkan para mahasiswa manajemen pendidikan Islam. Baiklah, dari pembahasan kita, dari obrolan kita pada hari ini ternyata
apapun jurusan yang diambil oleh mahasiswa sebenarnya itu kembali kepada mahasiswa itu sendiri. Entah itu jurusan pendidikan Islam, pendidikan PGRI, PGRI, PAI, PBA. IPS. Sebenarnya itu semua sama saja. Tergantung orangnya. Jika dilihat tentang nanti kerja apa, sebenarnya jika dilihat Itu bukan menjadi patokan ya, Kak? bukan sebagai Iya, patokan. bukan sebagai patokan. Karena kembali bahwasanya rezeki itu ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Ya, Kita seperti cuma bisa hanya saja kita mengusahakan. harus berusaha. Itu ya untuk mahasiswa manajemen pendidikan Islam khususnya dan juga mahasiswa-mahasiswa lain yang sedang menonton, diingat-ingat bahwasanya kehidupan kita itu tergantung dengan diri kita sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Baiklah, itu pesan dari kami sebagai presenter di sini. Mungkin dari Kak Zen, mungkin ada apa ya? Pesan untuk terakhir untuk teman-teman yang sedang menonton. Pesan terakhir kayaknya maksudnya terakhir di ambigu ya, podcast pesan kita terakhir gitu. maksud ya Motivasi lah, ini penyemangat ya. Pesan terakhir. Saya harap ini bukan menjadi pesan yang terakhir ya bagi teman-teman. Karena saya Di akhir podcast ini ya di akhir podcast ya benar-benar seperti yang saya katakan di awal bahwasanya pesan bagi diri saya sendiri terutama dan juga bagi teman-teman yang menonton itu tanggung jawablah sama pilihan yang teman-teman sudah ambil. Karena betul apa? sekali. Karena nanti semakin teman-teman itu tambah semester, itu pasti akan ada gejolak batin yang dari atas, bawah, kanan, kiri itu akan menghantam teman-teman. Jadi ingat-ingat sedari awal, tanggung jawablah sama pilihan teman-teman sebisa mungkin dan harus bisa sampai akhir. Wah. Karena kuliah yang bagus itu kuliah yang diselesaikan. Iya. bagus Nah, sekali. itu tamparan buat saya sendiri ternyata ya. Terima Oke, kasih, Kak. terima kasih Kak Zen. Mungkin sebenarnya saya ingin membahas ini sampai 5 jam ke depan. Iya, Cuma tapi ternyata memang durasinya- kita keterbatasan waktu karena juga penonton mungkin kalau nontonnya lama-lama juga ngantuk. Iya. Iya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Zen atas pengetahuan sharing-sharingnya Ya, kepada motivasi. saya dan juga teman-teman yang sedang menonton. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin. Amin. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan untuk para penonton semuanya. Diingat-ingat tentang apa yang kita bahas pada hari ini agar tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.